Bismillah. Qala Bukhari rahimahullah ta'ala. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Juwairiyah An-Nafi' an Abdullah qala dzakara Dajjal inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha la yakhfa 'alaikum inna Allaha laysa bi'awar wa ashara biyadihi ila aynihi wa innal masih dajjal wa aqwar aynil yumna wa annahu ka'anna aynahu inabatun tafiyatun. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Juwairiyah An-Nafi' an Abdullah bin Umar qala dzikra Dajjal inna Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna la yakhfa 'alaikum wa inna Allaha laysa bi'awar wa asyara bi yadihi ila aini wa inna masad Dajjal a'war ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Juwairiyah An-Nafi' an Abdullah qala dzukira Dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha la yakhfa 'alaikum inna Allaha laysa bi'awar wa asyara biyadihi ila ainihi wa innal masih dajjal aqwar ainal yumna wa ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Bismillah. Allah ta'ala haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Juwairiyah An-Nafi' an Abdullah radhiyallahu anhu qala dzukira Dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha yakhfa 'alaikum inna Allaha laysa bi'awar wa asyara bi yadihi ila ainihi fa anna masih Dajjal ainal a'war alainal yumna wa ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Juwairiyah An-Nafi' an Abdullah qala dzukira Dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha la yakhfa 'alaikum inna Allaha laysa bi'awar wa asyara bi yadihi ila ainihi wa innal masih dajjal a'waru ainul munna ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Juwairiyah An-Nafi' an Abdullah qala dzukira Dajjal inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allaha la yakhfa 'alaikum inna Allaha laysa bi'awar wa asyara biyadihi ila ainihi wa innal masih dajjal awalu ainil yumna ka'anna ainahu inabatun tafiyatun. Anas, dia orang yang paling kuat periwayatannya dari Anas. Maka di sini di dalam sanad ini sangat kuat sekali rantaian sanad yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, mulai dari Syu'bah asbatun nas dari Qatadah dan Qatadah asbatun nas dari Anas. Maka semuanya rawi-rawinya dari rawi yang paling kuat periwayatan. Dan Ibnu Umar meriwayatkan dari Nabi. Dia seorang sahabi yang duduk bersama Nabi.
Adapun masalah Ibnu Umar, Anas Ibnu Malik sahabatnya, adapun masalah Anas, maka dia adalah keutamaannya apa, Hudzaifah? Keutamaan Anas Ibnu Malik apa saja? Awalan, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadimun Nabi. lalu Wa minal muhtirin fi riwayatil athar. Min ats-tsalitsah. ranking ketiga setelah Ba'da Abdullah bin Umar. jadi Abu Hurairah. Wa Abdullah bin Umar wa ba'dahu Anas. Baik. Ada lagi keutamaannya didoakan Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akthir malah wa akthir auladah wa akthir auladah Halas. wa atwal umrah. Wa tawil umrah. Maka didoakan Anas di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ibunya. Ya Rasulullah, ini Unais sagir. Biarlah dia membantu kamu, tapi wahai Rasulullah, doakan dia. Maka Nabi mendoakan Anas ibnu Malik, Allahumma katsir amwalah wa auladah, dan diriwayat wa tawil umrah. Maka diberikan 3 doa. Wahai Allah, kata Nabi, berikanlah dia harta yang banyak. Maka di riwayat Muslim, Anas ibnu Malik meriwayatkan dari dirinya agar menjelaskan bahwa doa Nabi itu mustajab. Maka dia katakan di akhir hayatnya, di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna amwali lakatsir, maka sungguhnya hartaku melimpah ruah, termasuk dari miliunernya dari para sahabat Anas ibnu Malik. Yang kedua, wa inna waladi mi'ah wa isrun, dan aku mempunyai anak dan cucuku 120 orang. Padahal umurnya 90-an. Anaknya 120 dan cucu-cucunya. Kemudian disebutkan wa umri, dan umurku pada saat itu diriwayatkan oleh Humaid, umurnya Anas setelah meninggal adalah 99 tahun. Maka inilah doa Nabi kepada Anas yang diijabahi oleh Allah. Umurnya panjang, hartanya melimpah, anaknya banyak, dan anak banyak tidak ada kecuali dari banyak pabrik. Iya. Kalau istrinya satu mengeluarkan 120, bagaimana? Unbelievable, tidak masuk akal. Maka berarti istrinya banyak. Maka pengen anak banyak, banyak istri. Maka inilah Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian kita masuk kepada matan. Disebutkan di dalam hadis, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'wara al-kadzdzaba." Maka tidaklah Allah mengutus para nabi kecuali setiap nabi itu mentahdir, memperingatkan umatnya dari al-a'wara al-kadzdzaba, dari orang yang matanya rusak satu, dan dia itu pendusta besar, Dajjal namanya. Maka di sini Dajjal disifatkan di dalam hadis ini, pertama al-a'war. Al-a'war itu matanya 2 tapi satu rusak, itu a'war. Dan yang kedua, dia kadzdzab, pendusta besar. Kenapa disebutkan pendusta? Karena dia mengaku adalah Rob. Di zamannya dia akan mengaku, aku adalah Rob, Tuhan kalian. Kita katakan Tuhan, bukan Allah. Tuhan kalian, sesembahan kalian. Maka diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahud dari Asbahan. Maka orang-orang Yahud sekarang di mana-mana sudah mempersiapkan permasalahan Dajjal seperti ini. Dan mereka akan mengikuti dijadikannya Dajjal itu Rob mereka dan panutan mereka yang membimbing mereka. Ini sifat yang diberikan di dalam hadis ini tentang Dajjal. Innahu a'war, bahwa dia itu matanya rusak satu. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan Rob kalian Allah matanya tidak rusak satu. Di sini pendalilan dari sifat Allah tentang Allah itu mempunyai 2 mata. Dan mata Allah seperti di dalam ayat terdahulu,
Wasna'il fulka bi'ayunina datang dengan lafaz jama' dan datang juga dengan lafaz mufrad dan juga datang dengan lafaz jama'. Dua lafaz ini. Lafaz mufrad litusna'a ala aini atas pengawasan mataku, dan untuk jama' di dalam banyak ayat. Bi'ayunina tajri bi'ayunina, maka perahu itu berjalan berlayar dengan pengawasan mata-mataku. Maka di sini di dalam hadis ini menjadi pendalilan Allah mempunyai dua mata dan dua mata Allah tidak rusak. Adapun Dajjal matanya dua tetapi rusak satu. Lalu kenapa hubungannya apa? Menyebutkan Allah dengan Dajjal karena Dajjal akan menipu manusia sehingga dia dilakopi dengan Al-Kadab, sang pendusta besar, the big liar, karena dia akan mengumandangkan kepada pengikutnya dia adalah Allah, dia adalah Tuhan sesembahan, dan Allah memberikan kemampuan sifat ar-rububiyah kepadanya, sehingga banyak di hadis dia menghidupkan orang yang mati dan menjadikan tanah yang tandus menjadi tanah yang subur, dan beberapa sifat-sifat rububiyah, sehingga para pengikutnya mengatakan dia adalah Tuhan untuk disembah. Maka akhirnya setiap zaman para nabi kecuali menerangkan tentang kehadiran pendusta ini. Dan disebutkan di sini kenapa Allah itu tidak al-a'war, maknanya ingin menjelaskan bahwa Allah mempunyai dua mata dan dua matanya tidak seperti Dajjal, untuk membedakan mana Dajjal dan mana Allah. Sehingga nanti jika datang menjelang hari kiamat Dajjal, dilihat matanya. Kalau matanya rusak satu berarti dia bukan Allah, meskipun semua pengikutnya menyanjung-nyanjung dia adalah Rabb. Dan yang terakhir disebutkan maktubun baina ainaihi kafir. Ini sifat yang ketiga, bahwa Dajjal dari sifat yang ketiga, di mana di antara kedua matanya di jidatnya tertulis kafir, kaf, alif, fa, dan ro, sehingga manusia bisa melihat tulisan ini yang mempunyai iman. Oh, dia bukan Rob, bukan Tuhan, dia kafir. Tertulis kaf, alif, fa, dan ro. Maka ini dari sifat yang disebutkan di hadis ini ada tiga. Sifat yang pertama apa tadi? Bukan a'war. Sifat yang kedua al-kadzab, karena i'rabnya al-a'war al-kadzaba sifat atau badal.